Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas laporan penelitian dari kelompok 5A yang berjudul Penanganan Keterbatasan Ruang Belajar dalam Proses Pembelajaran Mahasiswa. Kita masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan. Untuk latar belakangnya, keterbatasan ruang belajar menjadi salah satu isu signifikan yang sering dihadapi oleh mahasiswa di lingkungan kampus. Masalah ini seringkali berdampak pada efektivitas proses pembelajaran mahasiswa sehingga menurunkan kualitas kegiatan akademik. Maka hal ini menjadi isu kritis yang perlu segera ditangani agar tidak menghambat pencapaian tujuan akademik mahasiswa. Berdasarkan latar belakang tersebut ditentukan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor apa yang melatar belakangi keterbatasan ruangnya, bagaimana penanganannya, dan yang terakhir bagaimana kendala penanganannya. Lalu berikut hal yang akan dikaji. Nah, laporan ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang melatar belakangi keterbatasan ruang belajar lingkungan kampus, menjelaskan penanganan keterbatasan ruang belajar, dan mengetahui kendala penanganan keterbatasan ruangnya. Keterbatasan ruang belajar diasumsikan sebagai salah satu hambatan nyata yang memengaruhi kelancaran dan kualitas proses pembelajaran mahasiswa. Anggapan ini didasarkan pada kondisi aktual, di mana ruang belajar yang tersedia tidak selalu mencukupi untuk menampung jumlah mahasiswa yang terus bertambah. Terdapat pula beberapa hipotesis yang dapat diajukan untuk mendasari analisis keterbatasan ruang ini. Diasumsikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara keterbatasan ruang belajar dengan efektivitas proses pembelajaran mahasiswa. Lalu, semakin terbatas ruang yang tersedia, semakin besar kemungkinan proses pembelajaran menjadi kurang optimal. Lalu terdapat ketidakseimbangan antara jumlah mahasiswa yang terus meningkat dengan kapasitas ruang yang tersedia. Lalu ada juga kurangnya upaya optimalisasi penggunaan ruang yang ada. Dan yang terakhir, terdapat perbedaan persepsi antara pihak kampus dan mahasiswa mengenai penyebab utama keterbatasan ruang belajar. Lalu berikut metode, teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan dari laporan. Kita masuk pada bagian 2, yaitu teori-teori dasar. Nah, apa sih ruang belajar? Nah, ruang belajar adalah area yang mendukung proses belajar mengajar, memberikan pelajar kebebasan, kemandirian, dan kepercayaan diri untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri. Desain ruang belajar yang baik dapat menumbuhkan kebiasaan belajar yang efektif. Sedangkan keterbatasan ruang belajar adalah kondisi di mana fasilitas ruang belajar tidak mencukupi kebutuhan peserta didik atau tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Fungsi utama ruang belajar adalah sebagai fasilitator pembelajaran, sebagai ruang interaksi, dan sebagai lingkungan yang mendukung eksplorasi dan inovasi. Maka dari itu, kita perlu mengelola ruang belajar dengan baik sebagai upaya untuk memastikan bahwa ruang tersebut dapat digunakan secara optimal. Untuk sekarang, keterbatasan ruang belajar seringkali ditemukan di berbagai lembaga pendidikan, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan anggaran. Agar dapat mengatasi ini, solusi yang dapat ditawarkan adalah penggunaan pembelajaran daring, optimalisasi ruang belajar yang ada, memanfaatkan fasilitas umum, meningkatkan anggaran pendidikan, serta mengadakan kegiatan belajar di luar kampus. Kita masuk pada bagian 3 yaitu analisisnya. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu gambaran umum proses pembelajaran. Dapat dilihat pada hasil form yang telah kami sebarkan melalui Google Form kepada mahasiswa, tertera bahwa mayoritas responden memilih angka 4, yang artinya setuju jika kenyamanan ruang, ketersediaan fasilitas, dan keterbatasan ruang belajar sangat memengaruhi proses pembelajaran mahasiswa. Sedangkan untuk bagian kendala, mayoritas responden yaitu sebanyak 56,4% memberikan skor 4 dan 5 pada skala, menunjukkan mereka setuju bahwa menemukan ruang belajar yang tersedia di kampus merupakan tantangan signifikan. Sementara itu, hanya 7,7% responden yang memberikan skor 1, mengindikasikan bahwa sebagian kecil mahasiswa tidak mengalami kesulitan dalam mencari ruang belajar. Lalu untuk dampaknya, sebanyak 48,7% responden setuju bahwa keterbatasan ruang belajar berdampak negatif terhadap efektivitas belajar mereka. Sementara 23,1% responden sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi dan memahami materi karena kondisi ruang belajar yang kurang optimal. Sehingga kita perlu solusi untuk mengatasi keterbatasan tersebut, seperti pembangunan atau optimalisasi ruang belajar yang mendukung pembelajaran, kreativitas, dan kolaborasi, lalu peningkatan kenyamanan, keamanan, dan fasilitas ruang belajar, pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran daring, kerjasama dengan komunitas lokal, menciptakan suasana belajar yang nyaman, dan yang terakhir meningkatkan layanan informasi terkait ketersediaan ruang belajar di kampus. Terakhir, kita masuk pada bagian simpulan dan saran. Keterbatasan ruang belajar berdampak signifikan pada efektivitas pembelajaran mahasiswa, menghambat konsentrasi, motivasi, dan interaksi akademik.
Kondisi saat ini menunjukkan perlunya strategi jangka panjang dari kampus untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas ruang belajar demi mendukung prestasi akademik secara optimal. Sehingga saran yang dapat dipertimbangkan oleh pihak akademik dan mahasiswa untuk mengatasi keterbatasan ruang belajar adalah pengembangan infrastruktur, optimalisasi ruang yang ada, peningkatan kualitas lingkungan, penyediaan ruang belajar alternatif, peningkatan akses dan informasi, serta yang terakhir, evaluasi dan penyesuaian strategi. Dan berikut referensi yang kami gunakan untuk menyusun laporan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih.